Pemirsa, Presiden China Xi Jinping mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam jamuan makan malam. Saling lempar pujian antar dua pemimpin negara tersaji dalam acara ini. Jamuan makan malam digelar di Balai Agung Rakyat Beijing, di mana kedua pemimpin negara ini hadir didampingi oleh istri mereka. Jajaran menteri juga ikut mendampingi mereka. Dalam pernyataannya, Presiden China Xi Jinping menyebut perbincangan dagang antara kedua negara menunjukkan hasil yang positif. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kerjasama kedua negara semakin erat. Trump juga mengundang Xi Jinping untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada 24 September 2026 nanti. Meski terlihat mesra, namun sejumlah pihak menyebut pertemuan kedua pemimpin negara ini berlangsung lebih dari 2 jam. Perbedaan pandangan mengenai Taiwan masih terjadi dan berpotensi memicu konflik. Sementara dari pihak Amerika Serikat lebih mendorong agar China ikut membantu dalam membuka Selat Hormuz. This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work. We value courage and achievement. We love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness, and peace for our children. We love our children. This region and the world, it's a special world with the two of us united. Pemirsa, puluhan tahun menjadi rival Amerika Serikat dan China akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Pertemuan krusial Trump dan Xi Jinping akan menentukan arah hubungan panas dingin dua negara superpower ini. Di tengah ketegangan Timur Tengah, Trump terbang ke Beijing untuk pertama kalinya bertemu Xi Jinping. Pertemuan tingkat tinggi dua negara adidaya ini berlangsung 13 hingga 15 Mei untuk membahas hubungan strategis, ekonomi dan isu geopolitik hingga AI. Amerika Serikat belum merilis apa saja isi pertemuan, namun Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan persaingan dan kerjasama bisa lebih terkendali dan bukan pertemuan sebagai rival. Sementara dalam pertemuan tersebut, Trump membawa serta puluhan pengusaha yang disebut Trump sebagai 30 orang terbaik di dunia untuk kesepakatan bisnis. Di antaranya CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, hingga CEO Nvidia asal Taiwan Jensen Huang. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them. We asked the top 30 in the world. Every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Teknologi dan rantai pasoknya termasuk produksi chip dan pengembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi poin penting. Isu keterlibatan Cina dalam krisis Iran dan Selat Hormuz diduga juga akan diminta Trump agar Cina bisa menekan Iran. Selain itu, Taiwan juga akan menjadi posisi tawar yang sensitif karena Cina berulang kali memperingatkan Amerika terkait Taiwan. Dan yang tidak kalah penting, tarif dagang yang sangat tinggi yang sebelumnya diterapkan Trump ke Cina menjadi isu panas saat tahun lalu Trump menetapkan tarif di atas 100%. Pertemuan dua negara ini bertujuan mencegah persaingan menjadi konflik. Hubungan Amerika dan Cina yang panas dingin kini menuju era baru untuk mengakhiri konflik, namun kedua negara diprediksi akan sangat berhati-hati karena melibatkan sejumlah isu sensitif dalam pertemuan.
Pemirsa, pertemuan Presiden Amerika dan China mengisyaratkan Amerika Serikat yang meminta pertolongan kepada China untuk mengakhiri perang dengan Iran. Meski tak dikatakan oleh kedua presiden yang bertemu, namun hal ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat terbang menuju Beijing. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dibuka dengan pujian yang dilontarkan oleh Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Trump juga sempat mengatakan kepada Xi membutuhkan bantuan. Meski tak menyebut spesifik bantuan apa, namun diduga itu adalah bantuan dalam menghadapi situasi yang memanas dengan Iran. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam wawancaranya dengan media bahwa Trump akan menekan China untuk membantunya dalam masalah Iran. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Donald Trump bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan pertemuan China dan Amerika. Dunia menyerukan agar mereka menjadi mitra, bukan saingan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利益。 Sebelum terbang ke Beijing, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika sudah mengendalikan Iran. Namun di sisi lain, pertemuan AS dan China mengisyaratkan Washington meminta bantuan China untuk berperan aktif menekan Iran agar mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dahulu berkunjung ke China pada minggu lalu, di mana kunjungan tersebut salah satunya membicarakan soal penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Setelah melakukan safari diplomatik ke Pakistan, Oman, dan Rusia, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke China. Tiba di Beijing, Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Salah satu pembahasan kedua pejabat negara adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Isu Selat Hormuz juga menjadi salah satu topik yang dibahas secara serius. Saat ini, China memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیما بین بحث تنگی هرمز یکی از بحث‌های جدی ما بود و لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pertemuan antara China dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengingatkan China, penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan China. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Diketahui kunjungan Iran ke China ini dilakukan tepat beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.